Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan Ketua Umum DPP GPI yang langsung akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Beni Sutrisno. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Yang saya hormati sudah nggak ada nih ya, Ibu Wamen, Ibu Dia Roro Esti Widya, atau mungkin masih ada Pak Bayu kan sih, tolong disampaikan. Dan tentu Ketua Umum saya Pak Anindya Bakri yang baru meninggalkan tempat ini, Ibu Erma Raindrayani Siswawaluyo yang mewakili Pak Dirjen PLT Dirjen Kamakripta, dan di sini ada Pak Bayu mewakili Ibu Fajarini Bunto Dewi. Selamat siang, selamat pagi Pak. Pak Lukman, sahabat saya, Ketua Umum GAPMI yang selalu setia dengan GPI, dan Pak Putut Sri Mulyanto dari Direktur Operasi PT Perindo. Terima kasih Pak sudah hadir dan kasih sponsor, itu yang penting. Dan tentu teman-teman DPD dari seluruh Indonesia yang hadir, dan saya tak lupa juga yang selalu mendampingi saya Pak Toto Dirgantoro yang semakin sehat walafiat dari sisi kesehatannya, mudah-mudahan lebih hebat lagi. Tentu pertama-tama karena semuanya udah pakai pantun, jadi terpaksa harus mikir bikin pantun nih. Iya, oke. Dari Surabaya turun ke Bali, dari Bandung turunnya ke Jakarta. GPI Rakernas hari ini untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Sebenarnya saya ingin berbagi pengalaman dan rasa saya hari ini dengan adanya geopolitik yang selalu berubah, serta harapan yang selalu diberikan kepada kita dengan sepa-sepa yang ada. Tentu sepa ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tentu ada syarat-syarat yang lain yang kita belum kelihatan. Ya, seperti SEPA dengan Chile itu udah lama sekali. Tapi kan perkembangannya mungkin Pak Bayu lebih paham dari saya. Belum bisa berkembang seperti harapan kita. Saya pertama masuk ke Amerika Selatan itu justru melalui Chile dengan belum ada SEPA. Dasarnya apa? Dasarnya karena orang Indonesia ke Chile itu tanpa visa. Itu rumus saya aja waktu itu, yaitu dengan datang sendiri, nemuin pengusaha-pengusaha di sana, door to door. Tentu usaha ini dibantu dengan teman-teman saya yang ada di Amerika yang sudah punya saudara di sana. Nah, SEPA Eropa ini harus diratifikasi. Itu memerlukan waktu cukup lama karena keanggotaan Schengen itu ada 27 negara. Kedua, ada beberapa hal yang harus kita patut cermati, bahwa Eropa tidak akan menerima barang kita yang tidak diproduksi oleh energi hijau. Jadi kalau energinya masih pakai batu bara, itu tidak akan diterima barang kita. Kedua, tentu ada produk-produk pertanian. Itu tentu Eropa punya peta sendiri mengenai hutan di kita. Jadi kalau pertaniannya itu ditanam di lokasi koordinatornya itu di koordinat yang tadinya itu hutan, dianggapnya ada pembalakan hutan. Jadi itu tidak akan diterima juga. Jadi banyak hal yang harus kita cermati. Tentu ini membutuhkan instrumen, yaitu memorandum recognition agreement antara kita dengan Eropa. Contohnya misalnya balik karantina kita
apakah sudah punya agreement dengan balai karantina di Eropa? Karena setiap produk pertanian ujung-ujungnya nanti kan harus melalui balai karantina. Apakah kandungan pestisidanya ataupun kandungan-kandungan yang lainnya. Nah, ini kita memerlukan satu usaha karena pada dasarnya perdagangan dunia terbuka, tapi sebetulnya terbuka dalam pengertian politis. Dalam pengertian ekonomis semua pasti proteksi. Sama dengan kita juga melakukan proteksi, itu hal yang wajar ya. Tapi tentu kita sebagai insan eksportir tidak pernah berhenti berjuang dan banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu bagian daripada olah kreativitas kita masing-masing. Semalam saya ditemukan dengan Ibu Lia, temannya yang dari Korea Selatan. Itu banyak sekali ide-ide yang sangat kreatif yang tidak ada di buku maupun di aturan. Jadi itulah yang mestinya kita harus gali setiap negara yang akan kita tuju. Nah, tentu semuanya ada pertaliannya dengan ongkos angkut, yaitu logistik bahasa kerennya. Sebenarnya itu ongkos angkut lah Bu ya. Habis dipakan diangkut. Nah, itu logistik. Logistik ini masalahnya kita hampir semua DPD mengeluhkan aturan main, regulasi, koordinasi antar kementerian yang masih belum smooth. Nah, inilah tugas-tugas kita bersama dengan pemerintah melakukan bagaimana koordinasi itu bisa lebih baik dan hasilnya tentu arah pemerintah yang lebih baik lagi. Tentu kawan-kawan sekalian, walaupun kita bangga sekali ekspor kita naik, surplusnya juga naik, yang penting surplusnya. Malah di Kadin sekarang kita dorong bukan surplusnya aja, tapi juga surplus lapangan kerja. Karena begitu banyak sekali anak-anak kita yang baru aja selesai selesai kuliahnya, cari kerjanya susah banget. Ya, jadi saya punya satu tugas dulu di kantor saya, itu satu map, isinya hanya untuk membantu teman-teman yang minta tolong anaknya, ponakannya yang mau kerja. Sekarang seret banget untuk mau menipiskan map itu, malah semakin tebal. Jadi itu saya buat semacam indikasi sulit cari kerja. Nah, kita juga wajib dengan pekerjaan kita masing-masing tentu ada lapangan kerja yang kita ciptakan. Makanya di Kadin dalam Rakernas, karena saya sebagai steering committee, saya titipkan itu. Jadi kita harus bisa memberikan lapangan kerja dalam setiap usaha kita. Karena semakin banyak yang kerja, maka semakin kuat daya belinya dan semakin aman negaranya. Karena jangan sampai kalau banyak yang kerja, larinya ke masalah sosial. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Tentu Ibu Kemlu, terima kasih Ibu Kemlu, informasi-informasi yang saya dapat dari Amerop ya, khususnya Amerop nih. Karena Amerop dulu memfasilitasi GBI, Pak Hendito masih ada ya. Pak Hendito dulu yang selalu mimpin di kerjasama dengan Amerop. Tiap minggu ya Pak Hendito itu kita lakukan Zoom dengan beberapa dubes kita di daerah Amerop itu. Mungkin ini bisa dilanjutkan lagi Pak Hendito dengan kebetulan ada ibu kita di sini. Bisa dilakukan untuk menjembatani teman-teman di daerah yang lainnya untuk melancarkan dan informasi dari diaspora kita di sana apa yang dia butuhkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Rakernas ini kita memenuhi konstitusi GBI sendiri yang harus dilaksanakan setiap tahun satu kali. Tentu hasilnya akan kita cerna dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman asosiasi yang lain yang hadir di ruangan ini, dari Pak Muksin senior saya, Pak Muksin dari SCP, lalu ada teman siapa lagi ya, kalau Pak Adi sih sudah termasuk keluarga ya, banyaklah. Tentu ada tadi APBMI juga yang setiap subuh selalu mengingatkan saya sholat subuh. Terima kasih Pak Yus sudah hadir, dan tentu yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu,
Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu bekerja sama dan berjalan bersama sehingga kita mencapai satu hal yang kita sepakati. Tentu saya akan menutup lagi dengan pantun yang sangat pendek. Bunga selasih tumbuh di batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Beni Sutrisno selaku Ketua Umum DPP GPI yang telah memberikan sambutan pagi hari ini kepadanya kami ucapkan terima kasih.